kepanjangan dari ngobrol santai bareng sobat. Dan ngobat ini merupakan sebuah seri webinar dari akun @sobat.matamu. Nah, lalu tidak terasa ngobat kali ini sudah sampai di seri keempat, di mana hari ini kita akan membahas mengenai kegawat daruratan atau emergensi pada mata. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Michael selaku moderator pada ngobat seri keempat ini. Sebelumnya kita sedikit membahas tentang emergensi mata ya. Karena kasus emergensi mata ini sering terjadi baik di lingkungan kerja, sekolah maupun lingkungan rumah ya. Penting sekali kita tahu sebagai first responder, baik jadi sebagai orang tua ataupun guru ataupun tenaga kesehatan untuk dapat memberikan penanganan dini yang diperlukan sambil membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan yang memadai, yang adekuat. Nah, sebelum mendengarkan pembahasan menarik ini, saya akan membacakan tata tertib ngobat terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama yang sesuai dengan nama pada saat mendaftar di Google Form. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan video dan suara selama penyampaian materi. Dan yang terakhir, peserta dipersilakan untuk bertanya pada kolom chat Zoom yang nanti akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pembicara hari ini, yaitu Dr. Ciska Kuswidiati, spesialis mata, Master of Science. Beliau mengenyam pendidikan dokter umum di FK Unika Atmajaya, Jakarta pada tahun 1999. Dilanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis mata di FK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2007. Beliau merupakan staf pengajar dan Kepala Departemen FKIK Unika Atmajaya, staf dokter KSM Ilmu Kesehatan Mata RS Atmajaya, dan struktural di RS Atmajaya. Beliau aktif dalam berbagai organisasi seperti Perdami Jaya, ID Jakarta Timur, AKOP, INA CRS, APA CRS, dan tim Surveyor IPK Akreditasi RS Pendidikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembahasan menarik dari Dr. Ciska. Kepada Dr. Ciska, untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya, Dok. Ya, selamat pagi, sahabat mata. Ya, pagi hari ini kita sharing sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, Michael ya. Gambarnya agak sedikit tidak nyaman karena ini memang terkait dengan kegawat daruratan mata. Yang penting adalah supaya kita aware, yang pertama kita aware, terus yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan secara cepat? Karena yang namanya kegawat daruratan mata artinya kalau tidak ditangani secara cepat punya potensi gangguan penglihatan yang permanen. Nah, itu ya. Kita akan belajar atau kita akan diskusi mengenai kegawat daruratan mata. Ada dua topik besar di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu yang tanpa trauma. Oke. Saya rasa semuanya sehat-sehat semua ya. Dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Iya, Nah, kalau di era pandemi selalu tanya gimana kabarnya, sehat, itu full of meaning banget tuh. Baik, saya akan share screen. Ya, ini yang kita bahas hari ini yaitu kegawat daruratan mata ya. Banyak hal yang tanpa kita sadari ternyata itu punya potensi membuat mata kita mengalami suatu yang menyebabkan dampak yang sangat fatal. Atau misalnya kita pakai paku ya, mukul paku. Itu juga ternyata itu hal sederhana tapi bisa fatal. Nanti kita lihat ya apa saja sih yang bisa terjadi. Nah, di sini ada dua topik besar yaitu mengenai eye injury. Bahasa Indonesia injury ini agak mungkin kurang familiar ya. Injury kalau bahasa Indonesia itu ruda paksa. Tapi kalau bahasa awamnya bisa benturan, kena benda tajam, kena benda tumpul, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke definisi ya, yang lebih dimengerti. Tapi kalau bahasa Inggrisnya injury itu sangat familiar. Yang kedua adalah non-eye injury. Non-eye injury jadi penyakit-penyakit mata yang membutuhkan penanganan cepat
dan tepat. Nah, ini kita akan bahas juga di sini, ya, yang tidak pada tempatnya. Ini biasanya karena benturannya, dan ini adalah gambaran dari retina yang pucat. Ada di belakang, nanti kita bicarakan. Oke, baik. Jadi, eye injury atau bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin kecelakaan pada mata ya, itu lebih familiar. Kecelakaan pada mata itu bisa menyebabkan, saya ambil topik yang 4 besar, yaitu yang pertama, luka mata terbuka atau disebut dengan open globe injury, luka bola mata tertutup, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah closed globe injury, ya. Dan ada kimia, di sini akan kita bahas kimia asam dan basa, lalu ada toksik racun seperti ular, ya. Mungkin kalau di Jakarta kita melihat pasien terkena bisa ular, tapi kalau di daerah, apalagi daerah yang masih terpencil, ini menjadi kasus yang sering dijumpai ketika di emergency room. Jadi ini adalah contohnya, gambarnya ya. Di sini adalah gambar dari orang yang terkena bisa ular, bisa seperti ini ya, korneanya bisa rusak karena dia memiliki enzim yang bisa mengurai jaringan ikat di kornea. Nanti kita lihat ya di belakang. Oke, jadi trauma mata itu merupakan penyebab kebutaan satu mata atau bisa dua-duanya, tergantung mata mana yang kena ya. Dan biasanya pria lebih banyak daripada wanita karena memang pria itu lebih banyak bekerja yang sifatnya lebih work ya, menggunakan perangkat keras dibandingkan wanita. Nah, kalau di negara berkembang, kecelakaan kerja itu tinggi sekali karena memang belum patuh untuk menggunakan pelindung dalam bekerjanya ya, seperti helmet atau misalnya menggunakan Google. Dan ternyata para wanita pun juga harus menggunakan Google kalau membersihkan kamar mandi. Jadi nggak cuma pria aja nih yang bekerja perangkat keras, tapi wanita walaupun hanya bersih-bersih, tapi itu punya potensi terkena cairan kimia, sehingga juga harus menggunakan pelindung. Dan sebetulnya trauma mata itu sesuatu yang bisa dicegah, sesuatu yang bisa kita antisipasi. Ya, contohnya ini, kita lihat gambar yang di bawah ini. Kalau kita lihat ini adalah hal yang lumrah ya. Mungkin di sekitar rumah kita juga ada. Kita lihat di sini ada kabel, mereka tidak pakai safety shoes, nggak ada yang pakai helm, nggak ada yang pakai Google gitu ya. Padahal ketika mereka melakukan misalnya memaku ataupun menggerinda, itu pentalan-pentalan besinya tuh bisa kena ke mata. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya hanya nyangkut di bagian kornea, atau yang paling berat, ya bisa sampai masuk ke dalam bola mata. Nah itu yang berbahaya. Nah, ini misalnya kita bersihkan kamar mandi menggunakan cairan kimia. Nah, ini kita harus pakai Google juga. Ini mungkin tidak disadari loh, dan ini kejadian setiap hari yang mungkin dilakukan oleh kita ataupun orang yang di rumah. Yang gambar yang paling atas, ini orang lagi ngelas ya. Beberapa kali patah, matanya bengkak-bengkak, berair-air, terus nggak bisa buka mata, karena begitu buka mata perihnya luar biasa. Padahal 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu dia ngelas, setelah ngelas nggak ada masalah. Begitu mau tidur, beberapa jam kemudian matanya bengkak-bengkak dan nggak bisa buka mata. Jadi ada hal yang mungkin bisa langsung terjadi, tapi ada juga yang delay ya 3-4 jam ke depan. Nah, ini bisa kita antisipasi menggunakan pelindung. Jadi sebetulnya it's a simple thing, tapi ini bisa dicegah supaya tidak terkena trauma mata atau kecelakaan pada mata. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulas bagaimana sih kita bisa melihat dengan jelas ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas karena ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu akan memantulkan ke barang-barang atau objek di sekitar kita. Mata kita bisa melihat jelas ya. Bagian depannya harus jernih, yaitu kornea harus jernih, COA-nya harus jernih. Nanti kita lihat ya, ada akibat trauma yang menyebabkan COA-nya jadi keruh. Lalu lensanya juga harus jernih, jelly ini juga harus jernih, dan sel-sel saraf harus bisa bekerja dengan baik. Ini adalah panel-panel listrik kita yang menyambungkan antara mata kita sampai ke otak kita.
Ya. Jadi ini harus baik. Kalau misalnya ini nggak baik, tentu gambar yang diterima tidak akan sempurna, atau bahkan kalau ini retinanya tidak berfungsi sama sekali, bahkan gelap ya. Nah, ini akan disalurkan, akan dilanjutkan sampai ke otak. Di otak akan diterjemahin apa yang kita lihat. Ya, jadi gejalanya apa kalau kita jumpai ketika pasien terkena kecelakaan mata datang ke emergency room? Ya. Pertama, mungkin dia akan merasakan pandangannya kabur atau pandangannya gelap, ya. Atau hilang sebagian, tergantung kelainan apa yang nanti dijumpai. Atau misalnya ngeliatnya jadi double, ya. Jadi kalau ngelihat objeknya jadi dua. Nah, itu kita bisa pikirkan mungkin ini kena benturan yang keras, ya, sehingga menyebabkan tulang-tulang penyangga bola matanya jadi patah, sehingga organ di sekitar bola mata kita geser masuk ke dalam lubang tersebut atau celah tersebut, atau lensanya yang split, ya, atau yang namanya luksasi atau subluksasi. Jadi lensa tidak pada tempatnya, dia geser, ya. Nah, paling sering kalau misalnya kasus bukan pemeriksaan penunjang untuk melihat. Pertama, kita melihat tulang-tulangnya bagaimana. Yang kedua, apakah ada metal di dalam bola mata. Ya, jadi kadang kita membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau ronsen ronsen kepala. Nah, ini adalah contoh gambar dari pasien. Ini pasien di Atma Jaya. Pasien ini mengalami kena cutter, ya, kena cutter memanjang dari ujung ke ujung. Nah, ini penglihatannya sudah gelap, ya. Karena apa? Posisi dari organ-organ di dalam bola mata udah nggak jelas. Jadi lensanya di mana kita nggak tahu, irisnya juga udah nggak bisa kelihatan, ya. Ini bagian depan udah isinya cairan vitreous yang di belakang. Jadi ini udah bentuknya udah tidak sudah kita tidak tahu lagi. Namanya disorganized intraocular. Nah, ini cutternya memanjang seperti ini dan ini dilakukan penjahitan, ya luka sudah rapat tapi memang tetap tidak bisa lihat. Sehingga penglihatan kabur atau sebagian ini harus kita gali dari pasien supaya kita ada gambaran kira-kira prognosisnya bagaimana, ya. Lalu ini yang tadi, ya, ini saya akan tunjukkan contohnya adalah pasien dengan penglihatan hilang setengah, ya. Penglihatan hilang setengah disebabkan karena adanya ablasio retina. Contohnya misalnya adalah pasien matanya kena benturan hebat, ya, terjadi robekan pada retina sehingga robekannya itu yang menyebabkan terlepasnya lapisan dari saraf terlepas dari dinding bola mata, ya. Terlepasnya dari dinding bola mata ini yang menyebabkan daerah yang terlepas sudah tidak lagi dapat berfungsi baik. Sehingga daerah yang lepas akan memberikan gambaran gangguan penglihatan sebagian seperti ini, ya. Atau misalnya lensanya yang geser. Lensanya yang geser, maka yang dilihat adalah pandangan double, ya, pandangannya ganda, nggak jelas, ya. Atau bahkan mungkin sampai tidak ada penglihatan, ini benar-benar buram sekali karena daerah yang terlepas, lensa yang tergeser jauh lebih di bawah dibandingkan daerah porsi yang tidak ada lensanya. Jadi nggak lihat sama sekali, ya, gambarnya benar-benar kurang. Nah, yang penting buat kita adalah mekanismenya. Mekanismenya harus kita gali. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, misalnya contohnya gini, ya. Ini saya ambil contoh gambar seseorang matanya ditonjok nih, ya. Nah, ditonjok itu kadang nggak cukup. Kita harus tanya, waktu ditonjok itu menggunakan cincin atau tidak? Ya. Jadi kita lihat adakah benda tajam yang ada di tangan si penonjok itu atau benda tumpul lain yang memiliki impact lebih besar. Ya, jadi tidak hanya cuma ditonjok biasa. Atau misalnya dipukul, misalnya pasien bilang, iya saya dipukul mata saya. Nah, kita harus tanya, dipukul itu bisa macam-macam, ya, bisa tangan terbuka atau tangan tertutup. Kalau tangan tertutup, berarti kita tanya ada cincin atau tidak. Yang kedua, misalnya
matanya terkena cairan kimia. Kita akan tanya, cairan kimianya misalnya apa? Oh, saya kena ini pembersih kamar mandi. Nah, di situ kita akan menggali pembersih kamar mandi ini lebih ke asam atau lebih ke basah. Jadi kadang ini yang kita harus gali dari pasien, mekanismenya tentang kejadian trauma itu, sehingga akan memberikan gambaran kita kira-kira kerusakannya sejauh mana. Nah, kalau ini misalnya contohnya pada orang dengan blowout fracture ya, blowout fracture di mana matanya ini dia tidak bisa menggerakkan matanya sepenuhnya ke segala arah. Ini contohnya yang kanan adalah mata yang normal, dia bisa lihat ke atas. Ini mata yang terjebak ya. Jadi dia punya jaringan sekitar bola matanya terjebak. Sehingga mata tidak bisa melirik ke atas sempurna. Kalau kita lihat dari pemeriksaan penunjang, kita lihat di sini ada trapping dari jaringan. Ini trapping dari jaringan. Jaringannya masuk ke dalam daerah yang fraktur atau daerah yang patah. Ya, tentunya intak, namanya orbital rim atau dasar dari orbita. Di sini kita lihat orbital rimnya tidak intak. Ada celah sehingga jaringannya kejebak ke situ. Nah, ini saya akan tunjukkan kasus-kasus contoh kasus luka tertutup. Kadang luka tertutup itu tidak harus berat ya, kadang cukup ringan. Contohnya misalnya pada subconjunctival bleeding. Ya, pada subconjunctival bleeding sangat ringan. Ya, kadang pasiennya gejalanya hanya rasa mengganjal, tidak nyaman, atau pasien datang karena benar-benar khawatir matanya merah banget. Nah, kalau subconjunctival bleeding tidak selalu didahului dengan trauma. Kadang bisa juga spontan, ya spontan atau misalnya ada penyakit sistemik yang menyebabkan hidrostatiknya tinggi, contohnya misalnya hipertensi, ya hipertensi malignan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita lihat subconjunctival bleeding. Ya, awalnya biasanya dia akan pembuluh darah pecah dan dia akan merahnya hanya setempat di sini. Besoknya pasien akan cerita, dulu cuma segini kok dok kemarin ya, sekarang nih udah sampai kemana-mana gitu. Ini menandakan bahwa sebetulnya mungkin darahnya segitu-gitu aja, hanya dia awalnya tertrapping di dalam selaput konjungtiva. Lama-lama dia akan menyebar ke kanan dan ke kiri dan kemana-mana. Jadi sebetulnya tidak ada perdarahan baru, hanya ini adalah pemerataan ya, pemerataan dari darah yang terjebak di dalam jaringan yang sangat longgar. Nah, ini contoh yang sebelah kiri sering banget ya, sering banget saya jumpai. Matanya terkena gram ya. Bisa dari ngegerinda atau lagi nancep di kornea seperti ini ya. Atau yang contohnya ini saya ngambil dari gambar di sumber yang lain, tapi ini sering kita jumpai juga ya, erosi kornea. Misalnya yang paling sering kita jumpai adalah melepas kontak lens. Ya, lepas kontak lens, matanya kering nih, dipaksa untuk lepas kontak lens. Nah, ketika dia dilepas kontak lensnya, akan membawa jaringan kornea di bagian depan, sehingga setelah dicopot matanya jadi merah, sakit, perih, nggak bisa buka mata, berair. Ya, kalau datang ke IGD maka dikasih antibiotik. Tapi kadang datang ke apotek dikasih biasanya steroid. Ya, kadang mata merah dikasih steroid. Yang masalahnya lebih besar lagi gitu. Yang tadinya masalahnya hanya luka yang sederhana, yang dikasih salep tutup beres gitu ya, besok juga recover. Sekarang jadi matanya merah, ditambah dengan adanya infeksi. Nah, ini harus hati-hati. Jadi tidak semua obat tetes itu indikasinya tepat ya. Oke, ini adalah contoh kasus luka tertutup yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan ya. Saya ambil ada 3 di sini, 3 contoh, dan ini juga sering kita jumpai ya. Yaitu yang pertama irisnya robek. Irisnya robek dari akar iris ya. Nah, karena irisnya robek, dan sini ada 2 celah, celah tengah dan celah pinggir. Pasien biasanya ngeliatnya jadi double. Karena di sini ada 2 pupil ya. Dua-duanya dan dua-duanya diterima oleh retina dan dua-duanya diterjemahkan di otak. Sehingga ini menjadi pasien nggak enak banget ngeliatnya, double, nggak enak. Yang disebut dengan diplopia monokular.
Nah, kalau seperti ini dengan robekan yang sebesar ini mau tidak mau harus dijahit, ya, dijahit lagi ke dinding bagian perifer. Nah, kalau misalnya lambat laun ya, dan robekan ini ternyata luas sekali, bisa terjadi glaukoma karena kita tahu bahwa di akar ini atau di rootnya ini adalah adanya trabecular meshwork, di mana itu merupakan got dari tumor aqueous. Jadi kalau misalnya robeknya seperti ini dan lebih luas lagi ke depannya bisa terjadi glaukoma. Jadi kalau misalnya ada pasien yang begini, kita sarankan pasien untuk cek tekanan bola mata minimal setahun sekali, ya, supaya jangan sampai miss. Yang berikutnya yang tengah, ini gambar katarak traumatika, tapi ini yang udah benar-benar katarak traumatikanya yang sudah matur ya. Sebenarnya matur itu untuk senal, tapi nggak apa-apa ya kita sebutin matur. Jadi sudah keruh banget. Nah, yang seperti ini dengan adanya mungkin ya posisi yang tidak pas, jadi ada subluxasi kecil gitu ya. Jadi lensanya itu kedorong ke bagian anterior, sehingga ini bisa terjadi glaukoma sekunder juga. Nah, kalau seperti ini memang gambaran penglihatannya pasien pasti buruk sekali ya, karena memang katarak sudah tebal. Namun kita harus ingat bahwa ini bukan kasus yang biasa, ini adalah kasus yang sulit. Bagaimanapun juga kondisi dari penyangga lensa sudah rapuh ya. Jadi kalau misalnya dioperasi, bahayanya lah lensanya mungkin tidak on place, bisa sedikit miring atau desentralisasi. Yang terakhir ini adalah gambaran dari lensa yang tidak pada tempatnya, ya, lensanya geser. Yang kita sebut dengan luxasi atau subluxasi. Nah, luxasi atau subluxasi itu posisi lensanya tidak pada tempatnya sehingga ada porsi yang ada lensa dan ada porsi yang tidak ada lensa. Nah, kalau porsi yang tidak ada lensanya begitu luas, ya, sehingga dia mendominasi posisi di pupil, maka pasien mengeluhkan pandangannya sangat-sangat kabur. Tapi kalau misalnya posisinya dia agak sedikit tilting atau agak sedikit melintir, pasien bisa melihat, tapi ngelihatnya jadi double diplopia, atau penglihatannya jadi kabur karena astigmat, posisi lensanya tilting. Nah, jadi ini adalah kasus-kasus yang mungkin kita jumpai pada close globe injury ya. Nah, ini akan saya tunjukkan kasus-kasus seperti contohnya yang ini, yaitu yang corpal gram cornea. Jadi apa yang dilakukan adalah dengan cara mengambil menggunakan jarum, dan tentunya mengajarkan adalah dokter mata ya. Jadi kalau misalnya posisinya korpalnya ada di bagian kelopak, silahkan diambil menggunakan cotton bud, disisir ya. Tapi kalau dia di kornea seperti ini, mengajarkan harus dokter mata. Saya pernah dapat kasus pasien ya yang ada korpal di kornea dan dilakukan di klinik. Begitu datang ternyata perforasi. Jadi ngambilnya perforasi. Karena apa? Kita melakukan ini dengan slit lamp, ya, dengan slit lamp sehingga pembesarannya itu sangat-sangat detail untuk kita mengambil korpal di bagian kornea. Jadi kita bisa memperkirakan sejauh mana kita mengerok dari foreign body ini. Tapi kalau kita menggunakan loop, sulit sekali untuk menentukan ini sedalam apa, gitu ya. Itu terjadi ternyata perforasi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada korpal yang ada di anterior, lebih baik dirujuk aja ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita menjumpai korpal di konjungtiva, boleh nggak kita ambil pakai cotton bud? Boleh banget ya. Contohnya yang paling sering adalah sabun cuci muka yang ada scrubnya. Sabun cuci muka yang ada scrub itu karena scrubnya itu bisa nyelip aja gitu ya di balik kelopak. Sebetulnya tinggal dilakukan eversi atau kelopaknya kita balik, kita bersihkan pakai cotton but it's okay. Soft lens kebalik ya, soft lens kebalik terlipat, nyelip lagi di fornix atau di bagian di balik kelopak mata kita. Itu bisa kok diambil dengan menggunakan cotton bud, disusurin ya, cotton bud masuk disusurin dari ujung ke ujung. Nanti juga akan tergeser dan kita bisa tinggal ambil ketika sudah di kantus media. Jadi tidak sulit kalau misalnya yang di konjungtiva bisa diserahkan
untuk dilakukan tindakan secara mandiri. Tapi kalau yang seperti ini memang harus dirujuk. Lalu kalau misalnya subconjunctival bleeding diapain? Nggak usah diapa-apain, subconjunctival bleeding kita berikan artificial tears aja. Karena kadang pasiennya itu rasanya mengganjal, nggak nyaman gitu ya. Dan apalagi kalau pasien pulang nggak bawa obat, itu juga gimana sih orang mata merah gini nggak diobatin? Pasti pasien akan tanya. Nah, kita bisa berikan artificial tears. Karena kondisi konjungtiva yang perdarahan itu dengan adanya artificial tears itu akan membantu. Biasanya akan muncul adanya dry eye karena musinnya tidak berproduksi dengan baik. Ya. Dan boleh kita kasih vasokonstriktor kalau memang merah sekali kita kasih vasokonstriktor, jadi nggak terlalu merah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tanda-tanda lain yang harus kita lihat pada pasien yang datang di emergency ya. Atau misalnya ini kejadiannya di rumah sebelum berangkat ke rumah sakit bisa dilihat menggunakan senter. Tapi intinya satu ya, jangan terlalu memaksakan membuka mata. Kadang kita nggak tahu kalau misalnya itu kena benturan atau itu kena suatu benda yang tajam, kita sudah ada gambaran atau ada bayangan bahwa jangan-jangan nih bagian depannya ada yang robek atau ada luka terbuka. Jadi kita jangan maksain harus buka karena biasanya orang yang kena sesuatu itu dia tidak mau buka mata karena sakit atau mungkin nggak nyaman ya. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang menjadi pit and hint-nya, apa yang menjadi tanda-tandanya. Kalau kita lihat ada jaringan trapping di bagian depan, tentu ini pasti sudah robek. Ya, tinggal tutup, rujuk ke rumah sakit. Kalau kita lihat di sini, maniknya udah nggak di tengah, bulat. Maniknya ke bagian pinggir. Baiknya rujuk, ya. Karena ini ada luka terbuka di suatu tempat. Sehingga bagian yang coklat ini dia hanyut ke daerah yang luka terbuka. Sehingga kita lihat di sini, pupilnya tidak bulat lagi. Kalau kita lihat bentuk matanya udah kayak gini, udah tersembunyi, nggak, matanya di mana kok isinya cuman jaringan merah begini ya, matanya tersembunyi di bagian belakangnya, ini sangat dimungkinkan adalah robek bola mata itu di bagian belakang. Dan pasiennya biasanya gangguan penglihatannya berat sekali. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi robekan di bagian depan seperti ini, ya, ini adalah bagian bilik mata depan kita atau ruangan dari depan mata kita. Kalau ada robekan, maka ini kolaps. Kita udah nggak lihat ruangan ini lagi menjadi kolaps. Atau kalau misalnya sudah sampai ke rumah sakit, ya kita bisa menggunakan slit lamp, kita kasih fluoresen, terus kita lihat ini adalah lelehan dari cairan dalam bola mata kita ke bagian luar mata kita, ya, yang namanya shadow test. Nah, jadi kadang kita menggali ke pasien itu bisa sambil pertama kita anamnesis atau kita tanya riwayatnya apa yang terjadi ya mekanismenya. Begitu kita periksa kita konfirmasi ulang. Ya, karena apa yang kita lihat menjadi temuan kita itu kita konfirmasi lagi. Karena kejadian kecelakaan pada mata itu kejadiannya cepat sekali. Pasien juga ada nggak sadar. Tiba-tiba kena aja gitu ya. Ternyata pas kita lihat seperti ini. Saya pernah dapat pasien kejatuhan duren ya. Jadi naik motor, ini memang kasusnya sial sekali. Jadi seorang ibu ya naik motor lewat ke kebun duren gitu, kejatuhan duren. Jadi kelopaknya robek ya, dari mulai dahi sampai kalau dahi lecet ya, tapi kelopaknya robek, lalu bagian muka ekskoriasi atau lecet-lecet semua gitu ya. Jadi kadang mekanismenya juga kaget ya, kok bisa gitu kejatuhan duren. Tapi ya memang seperti itu. Ada lagi yang megang cutter ya, megang cutter entah kenapa mungkin tangannya lagi nggak steady, cutternya tiba-tiba mental, lalu membuat robekan dari atas sampai bagian bawah. Nah itu hal-hal yang kadang pasien kalau ditanyain kok bisa sih kerobek begini, saya nggak tahu ya kok bisa begitu karena kejadian sangat cepat. Jadi biasanya yang bisa cerita adalah keluarganya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya ada penumpukan darah di bagian depan mata kita ya yang disebut dengan hifema. Kalau hifema kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ada hifema di sini ya. Hifema ini penumpukan darah
ternyata tidak hanya numpuk saja darah di situ, tapi mengganggu sebetulnya, mengganggu penglihatan, ya, mengganggu sirkulasi cairan yang muter di dalam bola mata kita, yang akhirnya kalau misalnya cairan itu tidak muter dengan baik, menyumbat di bagian got dari pembuangan humor aquos, akhirnya bisa terjadi glaukoma sekunder. Jadi tekanan bola matanya tinggi sekali, ya. Tapi selama ini bisa kita jumpai di awal, kita edukasi untuk bed rest. Kalau darah itu ngendap di bagian bawah, maka di bagian atasnya menjadi jernih. Harapannya tidak semua got yang 360 derajat itu yang kita sebut dengan trabecular mesok itu ketutupan dari sel-sel darahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, apa sih dampaknya ke depan, ya? Bisa terjadi corneal staining, tekanan bola matanya bisa tinggi, atau bisa terjadi perdarahan ulang. Nah, ini perdarahan ulang nih yang bahaya. Pasiennya harus bed rest total, tidak boleh banyak gerak, istirahat full, ya. Bahkan kalau perlu matanya di-patching aja, dua-duanya di-patching. Ya, bukan untuk menjaga luka dan lain, bukan, karena memang tidak ada luka. Di-patching supaya sama sekali dia tidak melakukan kegiatan apapun, ya. Itu kita dia focusing terus, ya, ngeliatin handphone atau dia ngeliat TV atau membaca, maka mata akan terus bekerja dan berakomodasi. Nah, itu akan bisa menginduksi terjadinya rebleeding. Lalu obat-obat yang diberikan ada cycloplegic dan steroid, ya. Nah, corneal staining ini korneanya jadi kuning akibat dari korneanya ini tersusupi oleh gradasi dari sel darah merah. Jadi sel darah merah sini nanti pecah, ya, dia malah nyusup di bagian korneanya, jadi warnanya kuning. Darahnya hilang, depannya kuning, penglihatan terkabur. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau trauma kimia dan termal, nah juga nih trauma kimia, biasanya sederhana sekali dari pekerjaan sehari-hari ataupun dari cairan rumah tangga. Kalau misalnya cairan rumah tangga, misalnya untuk pembersih WC, pembersih toilet, pembersih dinding, dan lain sebagainya. Kalau dari pekerjaan, contohnya misalnya kerja di pabrik sabun, kerja di toko emas, ya, matanya kena cairan kimia yang pekat. Nah, ini contohnya pasien di Atma Jaya kena cairan kimia yang untuk membuat sabun, ya. Datang putih seperti ini semuanya, ya. Putih, penglihatannya cuma gerakan tangan saja, dia nggak bisa lihat objek. Daerah sini juga bleach, nggak ada pembuluh darah, ya, yang namanya iskemik. Ini datang dengan sepertiga ratus. Tapi setelah diobatin, ya, kita lakukan pengobatan 1 bulan bisa 6/9. Jadi penglihatannya bisa, ya, 90% membaik, ya. Sangat membaik. Tapi kalau saya rasa ini bukan karena pengobatan, tapi karena memang mukjizat, ya. Karena kalau udah lihat putih begini, gradingnya udah jelek sekali, sudah berat sekali, bisa seperti itu memang suatu pemulihan yang sangat baik. Nah, ini contoh pasien di Atma Jaya juga, seorang bapak lagi betulin listrik, ya, tiba-tiba trafonya meledak. Nah, ya, dia padahal berdirinya di belakang yang betulin trafo, ya. Tapi ternyata dampaknya ke si bapak ini adalah bulu matanya kebakar, korneanya edema. Jadi kena heat-nya, kena panasnya, kena termalnya, ya. Dan kita lihat di sini konjungtivanya jauh lebih merah dibandingkan yang ini. Artinya ini bisa membaik dengan recovery dengan cepat. Kita tahu kalau basa itu lebih berat daripada asam karena basa itu sifatnya mengurai dari jaringan ikat. Ya. Kalau pada basa terjadi saponifikasi, jadi penguraian. Kalau asam itu malah kebalikan, ya. Jadi proteinnya itu begitu kena asam dia gumpal. Nah, gumpalan dari protein itu sebetulnya menjadi barier supaya cairan kimia tidak terus penetrasi ke dalam, tidak masuk lagi ke dalam. Tapi kalau itu basah, karena dia terurai, cairannya terus masuk ke dalam, sehingga destruksinya atau kerusakannya jadi lebih berat dibandingkan pada asam.
Nah, ini bisa terjadi perforasi kalau pada basah ya, dan inflamasi yang sangat hebat. Nah, kalau trauma termal tanpa kimia konservatif aja ya. Kita kasih terapi yang konservatif, maka ini cepat sekali recovery-nya karena kita lihat pembuluh darahnya masih banyak di sekitar mata. Jadi pembuluh darah itu yang akan membawa suplai makanan, obat dan lain sebagainya sehingga terjadi penyembuhan yang baik. Kalau di sini pembuluh darah udah nggak ada, ya namanya iskemik. Ini prognosisnya lebih jelek. Nah, ini adalah contoh dari gradingnya. Saya nggak akan bahas banyak. Yang penting yang dilakukan adalah kita berikan antibiotik topikal karena ada luka di bagian kornea, jadi kita perlu kasih antibiotik topikal, kasih dosis tinggi vitamin C, karena vitamin C itu membuat recovery-nya akan lebih baik dan lebih merangsang pembentukan jaringan ikatnya lebih cepat, dikasih doxycycline gunanya untuk menghalau sel-sel radang, dikasih anti radang yang kuat, steroid oral saja, kalau topikal takutnya mengganggu perbaikan dari bagian korneanya, dan dikasih cycloplegic. Ini saya mengutip ini dari referensi. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan irigasi pada pasien dengan kimia ya. Pertama kita kasih lakmus. Jadi lakmus itu kertas yang untuk melihat pH ya. Dikasih lakmus, setelah itu baru dikasih anestetik topikal ya. Kenapa nggak duluan anestetik? Karena kasih anestetik topikal duluan, kasih lakmusnya biasanya jadi basah. Padahal belum tentu basah kan, bisa juga asam. Nah kita lihat nih, di sini dilakukan irigasi, lihat irigasi harus difornik, jadi nggak cuma di bagian depan aja, nggak cuma di bagian permukaan, tapi kita harus buka, ditarik, masukkan di dalam forniknya. Bagaimana kalau kita punya alat hanya terbatas? Misalnya dengan menggunakan keran, boleh ya, dengan menggunakan keran tetap ya sambil miring ini ditarik, jadi supaya dibersihkan bagian bawah dan bagian atas. Lalu baru ke rumah sakit. Nah, lalu kalau di rumah sakit terakhir di lakmus lagi ya, sebelum dan sesudah kita lihat pH-nya sudah balik normal atau belum. Ini semburan bisa ular. Kita lihat kalau misalnya semburan bisa ular, yang gambar tadi ya, yang kita lihat gambar yang paling depan, seperti itu korneanya, jadi bisa sampai benar-benar korneanya itu keruh ya, karena memang terjadi proses penguraian jaringan ikat. Namun kalau kita baca di referensi, semburan bisa ularnya bisa kembali ke sedia kala dengan cepat, asal penanganannya cepat ya. Dan dilakukan irigasi, tapi tergantung fenomnya ya. Jadi ada beberapa ular yang fenomnya benar-benar progresif ya. Jadi dia cepat sekali merusak jaringan. Kadang kita nggak sempat tuh irigasi, udah penetrasi terus dia racunnya. Tapi yang penting kita lakukan irigasi aja, terus jangan dikasih serum anti bisa ular karena akan merusak bagian korneanya. Kita kasih anti radang oral, terus kalau ada luka kasih antibiotik dan berikan vitamin C dosis tinggi untuk recovery-nya ya. Nah, ini saya mau tunjukkan yang luka terbuka, dan di sini luka terbukanya ini luka terbuka biasa, dan ini ada luka terbuka dengan intraocular foreign body. Di mana di sini terjadi pentalan dari besi masuk ke bagian kornea, masuk ke bagian iris, masuk ke lensa, dan dia nyemplung di bagian belakang mata kita. Nah, ini adalah contoh pentalan besi yang bisa sampai nyemplung dan tertahan di sini. Kita lihat robekannya dari bagian depan, ini dari USG ya, dari hasil USG kita lihat ini celah-celahnya hingga sampai jaringan bagian paling belakang ini ada benda asingnya ya. Jadi dari depan motong ke belakang dan akhirnya masuk ke dalam. Kalau ini murni robekan dari kornea sehingga irisnya hanyut ke depan seperti ini. Kalau sudah lama irisnya ke depan, jadi misalnya pasiennya datang nih ke dokter, terus dia harus pergi ke rumah sakit besar lainnya, butuh waktu 3-4 hari gitu ya, pasti ini kita buang karena ini sudah terkontaminasi. Jadi bagian atas irisnya jadi tidak intak. Nggak apa-apa, daripada kalau kita masukin lagi jadi infeksi ya. Jadi kalau luka terbuka, pasti akan dilakukan tindakan operasi untuk menutup luka tersebut. Ya. Dan kalau misalnya kita jumpai di
emergency room dan tidak ada dokter mata, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kasih antibiotik topical tetes tanpa preservatif ya. Jadi yang mini dose. Mini dose obat itu tidak ada pengawetnya sehingga itu bisa dipakai untuk luka terbuka. Mengapa? Karena pengawetnya itu kalau masuk ke dalam mata melalui celah luka itu akan membuat racun. Jadi matanya keracunan, toksik buat bagian depan mata kita. Apalagi salep jelas nggak boleh ya. Jadi tidak semua antibiotik bisa digunakan pada kecelakaan pada mata, pada eye trauma. Kita harus lihat situasinya ya. Dan jangan banyak lakukan manipulasi. Mau dilihat sambil kepencet dan lain sebagainya, malah jaringannya banyak yang keluar gitu. Jadi hati-hati, jangan dipaksa ya. Lalu dilakukan patching. Jadi kalau memang diperlukan akan lakukan tindakan operasi untuk pengambilan benda asing yang ada di dalam mata ya. Oke, ini yang terakhir adalah kegawat daruratan non trauma. Jadi ini yang bisa kita jumpai kasus kegawat daruratan, tapi bukan karena kecelakaan mata. Kita lihat ya. Yang pertama adalah sumbatan arteri. Kenapa ini saya angkat di sini? Karena di sini nih, golden period-nya cuma 90 sampai 120 menit. Begitu orang kena matanya tersumbat arterinya, dia cuma punya waktu 90 sampai 120 menit supaya dia bisa recovery lagi dengan segala usaha dan manipulasi yang dilakukan di matanya. Jadi waktunya ini sangat pendek sekali golden period-nya ya. Jadi kalau terjadi stroke, ini retinanya ini ibaratnya kayak kecekik ya. Kayak kecekik karena nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan. Waktunya cuma 90-120 menit. Gejalanya, pasiennya tiba-tiba, sangat tiba-tiba, penglihatannya buram. Bahkan sampai tidak lihat sama sekali atau gelap. Jadi kayak orang mati lampu aja gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan stroke mata. Kalau kita sampaikan ke pasien namanya stroke mata. Karena memang benar-benar terjadi sumbatan pada arteri. Ini retina normal seperti ini. Ya, kita lihat pembuluh darahnya terisi semua. Dan ini kita lihat pucat. Merahnya hilang. Pucat semua di sini. Hanya bagian tengah yang terlihat. Ini adalah makula ya. Makula itu bagian yang sangat detail, sangat baik penglihatannya. Bahkan tulisannya sangat kecil aja bisa terlihat oleh si makula ini. Nah, makula ini tampak lebih jelas dibandingkan sekitarnya. Kalau ini kan tidak terlalu jelas, hampir mirip lah ya dengan sekitarnya. Nah, ini namanya cherry red spot. Apa yang bisa dilakukan segera ya sebelum dirujuk? Apa yang bisa dilakukan? Pertama kita lakukan masase. Masase itu bukan dipijit-pijit begitu ya, tapi dipijit kuat, ditekan dalam hitungan 20 detik dilepas. Ditekan lagi 20 detik dilepas. Alat menekannya adalah bagian ini, pergelangan tangan kita. Ya, daerah yang paling keras ya. Itu dipakai untuk menekan. Harapannya waktu menekan itu pembuluh darah yang di sekitar sini tuh tertahan ya. Kayak dibendung dulu. Kita lepas. Nah, itu darah akan terlancarkan lagi dengan hidrostatik yang lebih tinggi. Harapannya akan mendorong sumbatan tersebut ya, dan itu dilakukan berkali-kali. Lalu yang kedua dilakukan rebreathe. Jadi menggunakan mask di mana 90% itu udara yang kita keluarkan itu kita sedot kembali, kita hirup kembali. Kenapa? Karena CO2 itu punya potensi untuk vasodilatasi pembuluh darah. Tentu tidak semuanya CO2, harus ada oksigen juga. Kalau enggak nanti tetap iskemik, tetap nggak dapat suplai oksigen. Jadi 90% CO2, 10% oksigen. Lalu segera rujuk ya. Nah, ini adalah kasus yang kedua, adalah kasus yang gonore, di mana pada yang gonore ini seperti ini ya. Pada bayi dan ini pada orang dewasa. Kita lihat berlimpah nih ya. Dia banyak sekretnya berlimpah. Dan khas dari gonore adalah kalau sekretnya dihapus, nanti muncul lagi. Sekretnya dihapus, muncul lagi seperti itu. Nah, ini kalau pada bayi usia 1-2 hari datang dengan kondisi yang seperti ini. Kita tahu bahwa gonore itu adalah kuman yang berasal dari jalan lahir ya. Jadi infeksi sexual transmitted disease. Ini adalah biasanya kalau pada bayi ya 1-2 hari seperti ini, karena salah satu faktor resikonya misalnya pada ketuban pecah dini ya.
sehingga kontak terhadap daerah jalan lahirnya lebih lama dibandingkan yang langsung melahirkan. Nah, kalau yang ini pada orang dewasa, nggak tahu gimana cara bisa seperti ini ya. Nah, ini adalah obat-obat yang diberikan. Kalau yang atas ini untuk dosis anak-anak atau pada neonatus, ini adalah dosis untuk orang-orang dewasa. Lalu dilakukan irigasi, dibersihkan irigasi. Biasanya kalau saya tambahkan topikal, ya topikal antibiotik sambil saya bersihkan dengan menggunakan NaCl. NaCl saya tambah juga antibiotik ya. Nah, ini glaukoma akut di mana tidak lancar ya. Ini kalau lancar seperti ini, kalau tidak lancar dia terbendung, akhirnya cairannya banyak sekali di dalam bola mata, akhirnya bengkak ke semuanya ya, bengkak ke kornea, bengkak ke bagian iris dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari glaukomanya seperti ini. Kalau dibiarkan terus-menerus, sarafnya terdesak, dan akhirnya gambaran dari matanya akan menyempit, lama-lama hilang. Jadi gangguan penglihatan yang permanen. Hati-hati, glaukoma yang akut itu punya gejala kayak penyakit lain ya. Ada mual, muntah, sakit kepala, mata merah, ini hati-hati. Kadang kita kepikiran jangan-jangan nih gastritis dengan cluster headache atau misalnya sakit kepala dengan konjungtivitis. Nah ini hati-hati ya, kadang kita ketukar-tukar sama yang lain. Ini ada tata laksana, yang penting adalah segera keluarkan cairannya dengan cepat, dengan pengobatan atau tindakan, atau produksinya kita tekan. Ya, produksi dari cairan mata kita harus tekan, supaya tekanan bola matanya bisa turun. Dan kita cepat-cepat keluarkan cairan dalam bola mata kita dengan obat-obatan. Ini adalah prinsipnya seperti ini sih untuk glaukoma ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Michael. Terima kasih Dokter Juska, pemaparannya sangat menarik Dok untuk emergensi matanya. Saya sedikit ini ya Dok ya, mengulang kembali ya Dok simpulannya. Jadi emergensi mata itu topik besarnya ada dua, yaitu eye injury dan juga non eye injury. Di mana eye injury biasanya ada 4 topik besar juga, yaitu luka mata terbuka atau open globe injury, luka mata tertutup atau closed globe injury, luka kimia asam dan basa, racun atau toksik biasanya karena semburan bisa ular. Lalu pada kasus-kasus trauma pada mata biasanya pria lebih tinggi daripada wanita, dan banyak di negara berkembang biasanya karena kurangnya protokol penggunaan APD selama bekerja ya Dok ya. Terus untuk gejala trauma pada mata biasanya ada penglihatan kabur, gelap, terus ada hilang sebagian penglihatannya, dan juga bisa terjadi pandangan double. Nah, di sini penting sekali untuk menggali riwayat mekanisme pentingnya trauma mata itu kenapa bisa terjadi, seperti apa jenis cairan yang terkena pada luka kimia asam atau basa, terus apakah apabila terjadi trauma tumpul, apakah dipukul itu dengan tangan terbuka atau tertutup, atau ada cincin atau enggak, atau ada benda lain yang tajam atau enggak, dan tata laksana itu sesuai dengan kasus masing-masing ya Dok ya untuk eye injury. Lalu untuk non eye injury tadi ada bahas sedikit tentang oklusi arteri sentral retina, di mana golden periodnya sangat cepat sekali, 90 sampai 120 menit, dan penting sekali kita untuk tata laksana cepat supaya nggak ada kebutaan permanen ya Dok ya. Terus ada gonore pada mata, biasa pada anak-anak ataupun dewasa, dan juga adanya glaukoma akut Dok. Gitu. Luas banget ya Michael ya. Iya Dok, sangat luas sekali Dok. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ya Dok ya, ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, nanti akan dibacakan, lalu akan dijawab oleh Dokter Siska. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan ya Dok. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Selamat pagi Dok, terima kasih paparannya. Izin bertanya, jika memakai lensa kontak dan ternyata ketika dibuka terlihat ada bagian yang koyak, apa hal pertama yang harus segera dilakukan Dok? Oke.
Jadi kalau misalnya menggunakan kontak lensa ya, yang paling sering saya jumpai pertama kontak lensanya tidak mau terbuka, tidak mau terlepas. Ya. Jadi terbekam kuat gitu. Lalu yang kedua, waktu dilepas ternyata robek dan belum sempat terambil, ya, belum sempat terambil. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya lensanya itu terlipat, bisa kita ambil dengan cotton bud. Nggak usah takut, sebetulnya itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya baik dokter maupun non dokter bisa dilakukan sendiri dengan ditarik, diambil dengan cotton bud, disusuri dari ujung ke ujung. Bagian atas juga itu, lihat ke bawah dari ujung ke ujung disusuri. Biasanya dapat itu kontak lensanya. Nah, kalau misalnya kontak lensanya tadi tidak bisa terlepas karena terlalu terbekam kuat, itu biasanya karena kering matanya. Jadi diberikan tetes mata artificial tears dulu, ya, tunggu sebentar, baru diambil. Tuh pasti mudah sekali diambilnya. Jadi permukaannya licin. Yang tadi dia terbekam kuat, sekarang bisa terlepas dengan mudah. Dan itu pun selalu disarankan bagi pengguna kontak lensa, kalau mau melepas kontak lensa, pakai tetes mata dulu. Ya, jadi tetes mata untuk melembabkan mata atau artificial tears, baru dilepas. Karena yaitu mengurangi resiko terjadinya luka di bagian depan atau teriritasi. Begitu, Michael. Baik dok. Jadi emang kalau misalkan lensa kontak penggunaannya emang harus ini ya dok ya, hati-hati juga ya dok ya. Untuk sebelum lepasnya diteteskan artificial tear. Lalu kalau misalkan seandainya terlipat perlu disusuri ya dok ya untuk di palpebranya. Bisa dilakukan sendiri di rumah, nggak usah khawatir karena cotton bud itu permukaannya lembut ya, gitu. Hanya mungkin takut sendiri kalau. Iya dok. Tapi bisa itu bisa. Bisa dilakukan sendiri ya dok ya di rumah ya dok. Bisa. Baik dokter. Pertanyaan kedua ya dokter, apa saja manajemen awal yang dapat dilakukan oleh dokter layanan primer sebelum merujuk pasien dengan open globe injury dok? Ya, jadi open globe injury ada luka terbuka di bagian mata ya. Sebagai dokter yang ada di layanan primer sebelum merujuk, yang penting kita lihat. Yang kita lihat adalah ini open globe injury-nya apa? Apakah ini robekan di bagian depan? Apakah ini ada jaringan? Jadi depannya bisa loh, depannya bagus. Yang tadi saya tunjukkan gambar ya, depannya bagus. Hanya kelihatan kayak bekas slicing kecil gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya ada besi yang nyangkut gitu. Karena pentalan besi tembus sampai ke bagian belakang juga bisa. Nah, yang paling penting adalah rujuk secara cepat ke dokter mata ya. Yang kedua, waktu periksa jangan terlalu banyak manipulasi karena kalau manipulasi nanti isi bola matanya banyak yang lebih keluar lagi ya. Yang tanpa tetes ya, nggak boleh salep. Tetes yang tanpa pengawet. Lalu ditutup kasa, rujuk. Begitu, Michael. Baik dok. Jadi untuk pasien open globe injury kita mesti tahu dulu untuk open globe injury-nya seperti apa. Lalu segera rujuk. Sembari merujuk itu diberikan jangan banyak manipulasi karena dapat memperparah kerusakannya. Terus memberikan obat tetes mata tanpa pengawet, jangan salep. Lalu dirujuk dengan keadaan matanya ditutup dengan kasa ya dok ya. Iya, betul. Dan misalnya ya, kondisi yang depannya tidak ada luka terbuka, tapi kita tahu ada foreign body atau ada benda asing kayak besi gitu ya nyangkut di dalam, itu harus segera dirujuk karena besi itu semakin dalam dia akan membuat racun. Dia membuat karat di dalam. Oh iya. Nah, itu akan menyebabkan toksik atau meracuni saraf yang ada di dalam bola mata kita. Begitu, Michael. Baik dok, untuk kasanya dok mungkin apakah perlu dibasahi atau kasa kering dok biasanya kalau untuk baru? Yang penting ditutup kasa kering ya, jangan kasa basah karena belum tentu basahnya itu akan tetap steril ya. Kasa kering aja ditutup, pasiennya diminta menutup mata dulu, ditutup ya agak kuat supaya dia nggak bisa buka mata lagi gitu ya. Ditutup agak kuat langsung dirujuk. Baik dok. Oke.
Lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok. Izin bertanya dokter, apabila mata yang teriritasi akibat terkena shampoo atau sabun dan zat kimia asam, bagaimana pengobatannya ketika kita berada di pedalaman dengan fasilitas kurang memadai? Ya, yang penting adalah kalau terkena cairan kimia nomor 1 diirigasi. Jadi tidak harus langsung di rumah sakit irigasi, kita pun di rumah bisa melakukan irigasi ya. Yang tadi saya sampaikan, jangan ditaruh di baskom airnya lalu matanya direndam gitu, tuh juga nggak benar karena cairan kimia akan muter-muter aja di baskom. Tapi kita pakai cairan mengalir, contohnya lewat keran ya. Keran kita buka, kita miringkan kepalanya, kita buka kelopak bawah, kelopak atas, dikenain cairan dari keran itu, air keran, air mengalir, baru kita ke rumah sakit atau ke layanan primer, misalnya puskesmas atau klinik. Nah, kalau kita sebagai dokter, irigasi ulang ya dengan spuit ujungnya dilepas atau kita menggunakan set infus, paling efektif set infus ya. Lalu kita lakukan irigasi di bagian fornix bawah, fornix atas. Kalau misalnya ada obat tetes mantokain sebagai anestetik lokal boleh dikasih, tapi kalau tidak ada bisa pakai lidokain. Lidokain yang buat injeksi dimasukkan ke spuit, berikan tetes 1-2 tetes saja di bagian permukaan kornea. Kalau kita nggak punya yang memang sediaan untuk topikal ya, kita bisa menggunakan injeksi. Kalau kita punya lakmus, lebih bagus lagi, kita cek pH-nya dari awal. Ya, kita cek pH dari awal, baru kita kasih anestetik topikal, baru irigasi. Kapan kita berhenti irigasi? Ketika pH-nya sudah normal. Dosis tinggi. Ya, steroidnya kalau bisa steroid yang oral aja. Karena kalau yang topikal permukaannya masih luka, biasanya mengganggu penyembuhan luka di bagian kornea. Begitu Michael. Ya, dok. Jadi bisa ditangani sendiri kalau nggak bisa kemana-mana gitu. Baik. Jadi kalau untuk luka kimia asam atau basa, yang utamanya irigasi ya dok ya. Gunakan air mengalir, jangan air yang di dalam baskom. Jadi bisa air keran, terus jangan lupa menelusuri kelopak atas sama bawahnya, sambil dibawa ke FKTP ya dok. Untuk sebagai dokter sendiri, tetap diirigasi ulang dengan baik itu set infus ataupun spuit, dengan cairan irigasi. Terus sebelumnya itu perlu dicek pH dulu di awal, kemudian di anestesi baru diirigasi. Anestesi yang bisa diberikan bisa pantokain atau lidokain. Bila tidak ada pantokain, itu lidokain injeksi 1-2 tetes di permukaan kornea, dok. Lalu kalau misalkan sesudah irigasi dicek lagi dengan kertas lakmus dan pH-nya sudah normal, baru bisa berhenti untuk irigasinya. Untuk steroid dapat diberikan oral, steroid dosis tinggi untuk membantu juga ya dok untuk peradangannya ya dok. Peradangannya ya, untuk peradangan. Baik dokter. Untuk pertanyaan keempat dok, untuk korpal konjungtiva, apakah cukup bila dibilas dengan NaCl atau tindakan pertama segera teteskan anestesi dan ambil dengan spuit atau cotton tip aplikator dok? Kalau korpal konjungtiva sebetulnya kalau dibilas ada yang bisa lepas, ada yang enggak ya. Karena konjungtiva itu ternyata kalau ada benda nyangsang di situ, karena dia lentur sih, kadang nggak lepas. Jadi perlu tetap pakai cotton bud. Kalau dibilas rasanya hilang, berarti memang sudah cukup ya. Tapi biasanya sih tetap harus menggunakan cotton bud karena itu lentur, dia permukaannya lentur sehingga kayak nyangkut gitu di situ. Ya. Dok. Jadi kalau spuit tentu tidak ya. Mungkin dibilas dulu ya dok ya. Ya kalau spuit nggak perlu pakai spuit, cukup cotton bud ya. Kecuali kalau di kornea, karena kornea dia kan memang dia nancep di kornea itu kan kalau dia nancep dia fix di situ, nggak bisa kemana-mana. Pakai cotton bud pun juga tidak bisa. Jaringan ikatnya agak berbeda lah dengan yang konjungtiva. Baik dok. Jadi coba dulu ya dok ya untuk dibilas apakah bisa lepas atau tidak. Kalau tidak bisa lepas baru gunakan cotton bud ya dok ya. Jangan digunakan spuit karena
lebih itu kecuali Nggak perlu, untuk formal gitu. cornea ya dok ya. Iya, betul. Baik dok. Untuk pertanyaan kelima dok, pada kasus hifema, apakah perlu diberikan antifibrinolitik dok untuk mencegah terjadinya kasus rebleeding? Ya, kalau pada kasus hifema cukup menggunakan steroid saja. Steroid. Ya, dia langsung terjadi clotting dan dia akan mempertahankan clottingnya lebih lama, gitu. Jadi cukup dikasih steroid, kasih cycloplegic ya, steroid topikal oral, cycloplegic sudah. Pasiennya bed rest. Tidur dengan bantal 2 atau 3 ya, bantal tinggi supaya darahnya ngendap di bawah. Jadi kadang kita berpikir oh ya berdarah harus dikasih macam-macam gitu ya, nggak perlu. Cukup dengan steroid, cukup dengan cycloplegic. Baik dok, jadi untuk hifema cukup steroid aja ya dok ya, nggak perlu antifibrinolitik, cukup steroid oral, lalu cycloplegic dan juga bed rest ya dok, utama 2-3 bantal gitu posisinya. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya dok, saya mata kering, saya tetes dengan cairan biru bergantian. Saya tetes dengan cairan biru bergantian dengan tetes. Saya juga bisa baca ini di chat ya. Oh iya, bisa baca ya dok ya. Iya dok. Iya ya Oh iya, ini pertanyaannya ada dok. pertanyaan. Saya tetes Dengan cairan saya biru tetes berganti. dengan cairan biru berganti dengan tetes berwarna. Ya, pertanyaannya adalah mata kering tersebut seumur hidup? Ya, betul. Jadi mata kering itu kan ada 2 fase ya. Jadi awalnya itu mungkin karena penggunaan dari penggunaan dari gawai atau gadget ya, karena efek kurang berkedip itu biasanya bisa terjadi di semua usia. Tapi kalau untuk usia lansia, 2 hal. Pertama, penguapan yang terlalu berlebihan karena mungkin humidity ruangannya, menggunakan AC. Dan yang kedua, produksinya. Produksinya biasanya sudah kurang cukup ya, atau produksinya yang tidak mencukupi. Nah, itu maka harus menambahkan tetes mata dari luar. Karena air mata kita udah nggak cukup untuk kebutuhan kita. Ditambah lagi dengan penguapannya. Matanya sudah kering, tambah lagi dengan penguapan. Nah, itu perlu ditambahkan air mata buatan. Nah, biasanya juga tambahan yang ketiga, menggunakan gawai atau menggunakan digital devices, atau misalnya pakai handphone, pakai laptop, pakai tablet, itu juga bikin kering. Kenapa? Karena kita lupa kedip nih. Kayak contohnya saya ngeliat Michael, saya lupa kedip nih. Akhirnya jadi mata saya kering. Jadi jangan lupa berkedip juga gitu. Jadi efek kedip itu bisa karena kita kurang blinking, evaporatif meningkat, dan yang ketiga karena produksi kurang. Tapi nggak apa-apa, pakai air mata buatan atau artificial tears itu sangat-sangat aman, bisa dipakai seumur hidup. Dan tidak ada batas penggunaannya. Jadi kalau misalnya rasa kering, tetes boleh. Jadi ekstra tetes tuh boleh. Sehari 4 kali, tapi kok saya hari ini banyak di ruangan AC, mata saya jadi iritasi ya, nggak enak, merah. Tetes lagi, boleh. Karena cukup aman. Ya, begitu. Jadi untuk mata kering emang ada fase biasa karena penguapan berlebih atau produksi yang kurang sehingga dibutuhkannya obat tetes mata, air mata buatan ya dok ya. Dan penggunaan gawai juga biasanya bikin jarang berkedip, itu ada dampak juga ke mata kering ya dok. Untuk artificial tears itu aman, dan kalau misalkan digunakan berlebih, maksudnya kalau misalkan kering ditetes itu juga nggak ada efek sampingnya ya dok ya. Nggak ada masalah gitu. Baik dok, untuk pertanyaan ketujuh dok. Selamat pagi dokter, saya izin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa dosis steroid yang dapat diberikan pada kasus-kasus trauma kimia? Dan yang kedua, apakah anestesi topikal boleh diberikan pada kasus open globe atau close globe injury? Baik, untuk dosis steroid, ini dari pengalaman saya ya, saya pakai dosis yang agak tinggi memang. Saya pakai injeksi intravena. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai intravena, bisa pakai oral ya.
saya akan pakai 1 mg per kilogram berat badan kalau misalnya itu menggunakan oral. Tapi kalau injeksi saya bisa pakai 125 mg, 2 kali 125 mg, 2 kali 62,5 mg. Jadi 1 untuk 2 kali atau 2 kali 1 ampul. Nah, ini biasanya saya berikan untuk pasien-pasien, saya lihat juga ya, ini trauma kimianya berat atau enggak. Contohnya misalnya kerusakan korneanya hebat gitu. Kayak tadi gradingnya grading 3-4 misalnya. Jadi saya akan berikan dosis yang tinggi. Tapi saya juga akan memberikan vitamin C ya untuk perbaikan. Ada beberapa referensi yang menunjukkan bahwa vitamin C itu bekerja sangat luar biasa di kornea. Saya berikan vitamin C dosis tinggi bisa 1000 mg. Saya berikan vitamin E karena pada kondisi normal vitamin C dan vitamin E itu adalah satu protektor untuk kornea kita. Nah, jadi kalau misalnya kornea kita lagi bermasalah, maka kebutuhan suplemen itu makin lebih tinggi. Jadi saya akan tambahkan vitamin E. Lalu yang berikutnya artificial tears, jangan lupa isi kena kimia itu permukaan mata itu sangat-sangat kering, gitu ya. Akibat dari kerusakan dari konjungtiva dan lain sebagainya. Jadi perlu dikasih artificial tears yang sering aja. Ya, yang dipakai yang sering lalu kita kasih antibiotik. Nah, kalau misalnya anestesi topikal pada luka terbuka itu hati-hati. Karena kalau anestesi topikal itu dia bisa penetrasi ke dalam. Takutnya toksik ya kalau pada anestesi topikal yang luka terbuka. Tapi kalau luka tertutup boleh. Pada close club injury boleh kita pakai anestesi topikal untuk memudahkan kita melihat nih kenapa sih matanya gitu ya. Tapi kita udah make sure bahwa dari ceritanya, dari mekanisme traumanya ini mengarah ke tutup bukan luka terbuka. Sebenarnya anestetik topikal itu digunakan kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita mau menegakkan diagnosis. Ya, menegakkan diagnosis memudahkan kita untuk periksa pasien karena pasien susah buka mata kan. Nah, itu bisa kita tambahkan anestetik topikal. Tapi tidak boleh untuk terapi, ya. Karena anestetik topikal itu kalau dipakai sebagai terapi, jadi dipakai rutin, itu lama-lama kornea kekelupas. Itu bahaya sekali kalau korneanya terkelupas. Baik dok. Jadi untuk yang pertama dosis steroid bisa diberikan high dose IV 2 kali 125 atau 2 kali 62,5. Dan kalau misalkan mau oral dapat digunakan dosis 1 mg per kilo ya dok. Lihat kembali juga grading trauma kimianya biasanya diberikan di grading 3-4. Terus ditambahkan dosis vitamin C 1000 mg dan juga vitamin E karena ada fungsi protektor untuk mata, artificial tears, dan juga antibiotik. Lalu untuk pertanyaan kedua, anestesi topikal pada kasus open globe injury tidak disarankan ya dok, lebih ke arah close globe injury karena dapat penetrasi ke dalam untuk anestesi topikal tersebut pada open globe injury. Lalu untuk tidak untuk terapi tapi lebih ke arah untuk intervensi dan penegakan diagnosis karena penggunaan anestesi topikal rutin dapat berdampak pada terkelupasnya kornea ya dok. Baik ya. Dok. Ini sudah pertanyaan terakhir dokter. Jadi sudah sampai di penghujung acara. Udah penghujung acara banget nih dok. Sebelumnya terima kasih sekali lagi pada Dokter Siska sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik, terus memberikan jawaban-jawaban yang sangat informatif, edukatif untuk pertanyaan-pertanyaan kita semua. Jadi saat ini sebelum mengakhiri acara, kita akan foto dulu bersama Dokter Siska dan juga teman-teman peserta webinar hari ini. Jadi teman-teman boleh dipersilakan.